korbankan? Kenapa? Bahkan aku tidak berniat untuk mengorbankan orang hanya demi karya itu. Tapi soal kabar pakar di situ. Ya, soal pakai di situ merupakan bentuk keselanku. Iya, benar sekali. Kabar dari pakar itu merupakan suatu bentuk dari keberhasilan. Hasil yang selalu perjuangan selama ini. Semua bermula ketika keluar dengan emas. Baik anak yang cantik dan ganteng, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah karya. Isinya bebas, bisa berupa objek wisata yang kalian sukai, orang yang kalian idolakan, atau mungkin tempat yang menarik untuk kalian. Bebas. Lalu aku membuat karangan yang berisikan tentang warga desa kami yang selalu membuang sampah sembarangan. Kalau kita berjalan ke sana, melihat ke sini, pinggir jalan dan bahkan paling sekalipun dipenuhi dengan sampah. Sampah sebagai pelangi di sekitar. Lalu aku mulai mengetik, lalu kirim ke Ibu Arni dan berat sekali rasanya ketika Ibu Arni menyukai hasil karya saya tersebut. Dan kemudian saya mulai iseng-iseng menambahkan foto di dalam karya itu, kemudian kirim ke portal media. Senang sekali ketika karya saya terpampang di media sosial. Kemudian saya membuat satu karya lagi. Isinya tentang nenek yang berumur 80-an dan merupakan seorang pengrajin bambu. Dulu di pekarangan yang ada di desa kami, kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan selalu dipenuhi dengan bambu, tanaman bambu selalu kita lihat. Waktu dan demi waktu berlalu, hilang. Warga desa mulai menjual, memotong hanya demi pembangunan, membangun sebuah tempat di sini. Tapi kemudian saya mulai mengetik, kirim. Senang sekali, benar senang sekali, gembira kan karya saya terpampang lagi di media sosial tuh. Selalu saya lihat, saya pandang, dan sejak hari itu saya mulai mengangkat diri saya seorang warta yang pada nasi saya itu religius. Hari-hari demi hari saya selalu ke sana, tulis, sana lagi, tulis, kemudian ketik-ketik dan kirim selalu setiap hari. Benar, senang sekali rasanya. Setiap hari melihat karya saya terpampang di portal media dengan konsentrasi yang selalu menarik. Hingga suatu hari ketika saya melihat suatu objek yang cocok di desa kami sebagai objek wisata. Saya mulai mengambil foto, masukkan
mulai mengetik dan kirim. Banyak sekali ketika saya membukanya, ulas saya bagus. Wah, pemandangan di sini benar-benar bagus. Macam bisa deh, memang benar-benar mantap. Wah, di sana kita bisa melihat sebuah pohon, banyak kali pohon. Dipenuhi dengan komentar-komentar dan ulas yang menarik. Semua senang kita melihat. Dan pada akhirnya, wisatawan yang datang. Tiap hari wisatawan datang terus. Dan kemudian keluarga desa kami mulai membangun warung-warung, pondok-pondok, tempat parkiran untuk wisatawan tersebut. Dan pemasukan mereka juga berasal dari situ. Senang sekali akhirnya, rupanya begini rasanya membantu orang. Tapi ada satu masa hadis kami menyampaikan sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita bersyukur karena banyak wisatawan yang datang ke desa kita ini. Karena desa kita memiliki pemandangan yang bagus dan objek wisata yang menarik. Dan dengan itu, untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, kita akan membuka, kita akan membangun lagi desa kita ini. Dan dengan itu, kita membutuhkan dana 300 juta sebagai biaya pembangunan. 300 juta? Pak, 300 juta hanya demi pembangunan desa. Bahkan ketika mendengar itu, teman-temanku dan saya pun geram ya. Kami tidak setuju. 300 juta hanya demi membangun wisatawan, hanya demi membangun objek wisata di situ, di desa itu. Pak, bahkan sampah masih semakin bertebaran tiap harinya ketika wisatawan datang. Itulah yang urgent bagi kita. Tempat sampah, tempat pembuangan sampah sekarang. Bahkan pun saya mulai curiga, kenapa harus 300 juta kalau bisa 100 juta saja? Bahkan pun bisa kurang dari situ hanya untuk pembangunan. Pada akhirnya saya mulai mengumpul informasi. Saya ke sana, mengetik, sana tulis. Kemudian saya mulai mengetik tentang pernyataan Pak Maksud. Dan kemudian saya kirimkan. Tapi kemudian setelahnya, mungkin beberapa waktu setelah saya mengirimkan itu, wisatawan mulai berkurang. Bahkan pembangunan yang ada di Wakil, bangunan wisata yang ada di desa tersebut, semakin hari semakin dipenuhi dengan rumput. Bahkan sekarang sudah seperti kuil yang benar-benar langka sekali karena sudah ditutupi oleh tanaman menjala. Waktu demi waktu berlalu, tiba-tiba suatu hari saya melihat rumah Pak Kades yang didatangi oleh polisi. Ketika melihat itu saya benar-benar menyesal. Kenapa? Saya telah membuat karya satu bukan untuk biar Bapak Pak Kades ditangkap. Tapi setidaknya dengan itu saya sudah berhasil membela suara-suara warga desa. Ya, benar. Mungkin memang setiap sesuatu yang harus diperjuangkan itu harus saling dikorbankan. Ya, benar. Saya tidak menyesalinya karena itulah yang benar. Saya sudah benar-benar membela yang benar. Saya tidak menyesal untuk mengambil jalan itu, karena saya adalah juru bakta yang membela suara-suara dan hak-hak desa.